Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu 6 ayat 5-6 yang berkata demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kenaikan harga pangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau lebaran, kalau mau Natal dan Tahun Baru, lalu terjadi kenaikan harga pangan, itu sudah biasa. Tapi ada hal yang luar biasa yang mau saya share hari ini buat saudara dari kitab Wahyu ini tentang kenaikan harga pangan. Ya, kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya sampaikan buat saudara dari firman ini. Dalam Wahyu 6 ayat 5-6, kenaikan harga gandum dan jelai, poin 1, itu terjadi bukan pada saat Natal dan Tahun Baru, bukan juga pada saat Lebaran, tapi ternyata kenaikan harga pangan gandum dan jelai itu terjadi ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Saudara lihat baik-baik di ayat itu, waktu meterai yang ketiga dibuka oleh anak domba, jadi itu otoritas surga. Maka terjadi kenaikan gandum dan jelai. Berapa harganya? Di situ dibilang 1 cupak gandum itu harganya sedinar. 1 cupak itu hanya segenggam, 1 genggaman tangan kita full, jadi bisa untuk 1 kali makan. Itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah buruh yang bekerja dalam 1 hari. Berapa 1 dinar itu? Kalau diuangkan dalam rupiah sekarang, itu sama dengan kurang lebih 50.600 rupiah. Artinya, saudara kebayang, beli segenggam gandum itu harganya 50 ribuan. Mahal kan saudara? Dan ini ciri, kalau sampai gandum sudah seharga itu, berarti tanda-tanda krisis besar sedang terjadi. Tapi ini belum terjadi, karena beras kita harganya masih 1 kilo bisa dapat 13.800 kan saudara. Belum apa-apa. Tapi Yohanes menulis dalam kitab Wahyu ini, akan terjadi ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, maka akan terjadi kenaikan harga pangan, yaitu gandum dan jelai. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dibilang gandum dan jelai. Kata gandum di situ adalah gandum terbaik yang harganya 1 cupak itu 1 dinar, kurang lebih 50.000 lebih. Tapi ada juga kalimat berikut, yaitu 3 cupak jelai harganya 1 dinar. Jadi jelai itu adalah jenis gandum yang nomor 2, nomor 3 yang di bawah kualitas gandum terbaik. Harganya bisa 3 cupak dapat 1 dinar, tidak 3 cupak dapat 50.000 lebih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin 1, kenaikan pangan ini bisa terjadi ketika anak domba itu membuka meterai. Yang kedua, kenaikan pangan yaitu gandum dan jelai itu tetap akan terjadi. Tetapi umat pilihan Tuhan, saya ulangi, umat pilihan Tuhan yang mendapat kiriman khusus dari Tuhan, dia tidak akan mengalami krisis. Saya buktikan ayatnya di dalam Yoel 2.
Di dalam Yoel 2 kita akan baca ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, ingat ini kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Saudara perhatikan. Jadi orang lain bisa mengalami krisis ketika kenaikan gandum itu terjadi. Waktu anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Tapi di Yoel 2 ayat 19, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilihkan, yang Tuhan tetapkan, dia akan mendapat penyediaan anggur, minyak, dan gandum yang dikirim dari Tuhan. Jadi mereka tidak mengalami krisis. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu kita harus tahu jika kita adalah umat pilihan Tuhan, kita harus benar-benar taat, kita harus setia, kita harus melakukan apa yang Dia mau. Sehingga waktu krisis terjadi, waktu meterai yang ketiga dibuka, dan terjadi krisis kenaikan harga pangan yang luar biasa, saudara dan saya tetap punya persediaan yang Tuhan berikan. Karena Dia Jehovah Jireh bagi kita. Yang ketiga, waktu anak domba itu membuka meterai yang ketiga, lalu terjadi kenaikan gandum, harganya naik. Tuhan punya janji. Kalau saudara lihat di Wahyu 6 ayat 5-6 tadi, di situ dibilang memang naik gandumnya dan jelai, tapi anggur dan minyak tidak boleh dirusakkan. Artinya anggur, kebun anggur, pohon anggur, kebun minyak tuh kebun pohon zaitun itu aman, gak mengalami krisis. Nah, tapi di poin 3 saya mau bilang buat saudara, sekalipun terjadi kenaikan itu, tapi saudara dan saya mendapat sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi ketika kenaikan itu, Tuhan bilang, tapi orang-orang pilihannya yang Tuhan sediakan mereka ladang untuk mereka memiliki anggur, minyak, dan gandum, mereka juga diluputkan. Saya baca di poin yang ketiga ini, kita bisa lihat di dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai ayat 14 berkata, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Perhatikan, di situ dibilang paling terakhir kita dapat mengumpulkan anggur kita, gandum kita, dan minyak. Artinya kita punya ladang. Artinya ada orang-orang di dalam masa krisis kenaikan harga melonjak luar biasa, tapi mereka punya ladangnya. Ingat, orang-orang yang punya ladang anggur, pohon zaitun, pohon anggur, dan ladang gandum, mereka tidak akan mengalami krisis. Mengapa? Karena jika gandumnya memiliki harga yang naik, justru yang punya ladang itu akan mengalami keuntungan karena dia akan menjual dengan harga yang naik. Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya di poin ini. Saudara dan saya adalah orang yang memiliki ladang anggur, ladang pohon anggur, dan ladang pohon zaitun. Itu Allah menyediakan bagi umatnya yang Allah lakukan bagi bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Mereka punya ladang sendiri dan mereka tidak pernah mengalami krisis. Tuhan mau bilang juga hal yang sama buat saudara dan saya. Jika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, kita tidak boleh takut. Karena yang pertama, Allah akan membuat kita tetap ada di dalam situasi yang tidak mengalami krisis. Allah akan menyediakan mengirim anggur bagi kita. Allah mengirim gandum dan minyak bagi kita. Tapi yang ketiga, Allah menyediakan ladang anggur, minyak, atau ladang zaitun
bagi saudara dan saya serta gandum, sehingga kita tidak mengalami krisis. Ketika yang poin 3, asal kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan mengikuti perintahnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mengalami krisis saat kenaikan harga pangan. Amin.